Baik, kembali kita lanjut lagi perbincangan di kontroversi. Pak John tadi ingin menjawab soal evaluasi atau menjawab tadi yang disampaikan oleh Prof. Hamdi yang disampaikan Prof. Hamdi. Kemana orang-orang baik, gitu kan ya. Nah kami dari Partai Golkar pada waktu perekrutan 2019 sama mungkin dengan partai-partai lain yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Didi. Kami tidak ada mahar, nol maharnya. Itu dalam rangka apa? Mencari orang baik itu. Ya, orang baik itu yang kita cari di tahun 2019 di masa kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai. Nol untuk untuk buang mahar itu. Terus yang kedua saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hussein. Bagaimana tanggapan kami terhadap kader-kader katakanlah tanda kutip yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Betul tidak ada kompromi bagi kami. Kami selesaikan. Kami pecat. Sudah dipecat? Iya. Paling tidak yang dua ini sedang berurusan di KPK sudah sanksi. Nah, dalam konteks artinya tentu kita dalam azas praduga tidak bersalah. Ya, azas praduga tidak bersalah. Jadi sampai nunggu keputusan hukumnya tetap kuat. Sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah van gevis gitu kan. Ya, itu tidak ada ampun dan tidak akan terjadi artinya walaupun terkenalnya bagaimana, populernya bagaimana, kemudian dia maju lagi kalau seumpamanya di dalam putusan pengadilannya hak politiknya tidak dicabut misalnya apa, kami tidak akan mentolerir hal-hal itu untuk dicalonkan kembali, tidak ada. Kalau Mas Didi misalnya di Demokrat bagaimana? Kami sudah buktikan di masa lalu ya, ketika korupsi sempat agak cukup ramai Demokrat, bahkan ketum masa lalu kami buktikan pada saat tersangka sudah dinonaktifkan. Kami udah buktikan, ini silakan lihat di jejak digitalnya jelas semua kok, tidak pandang bulu ya. Dan soal mahar, ini kebetulan ada sahabat saya, abang saya ini Bang Kapitra, bukti bahwa dulu beliau ini calon dari Partai Demokrat di Sumbar ya. Tidak ada mahar sama sekali, ini saya beruntung ada saksi yang bisa nyatakan langsung, memang nyata nggak ada mahar ya. Tetapi kalau sumbangan partai sukarela, tentu saya kira kita nggak bisa menafikan semua partai ada sesuai kemampuan, saya kira ya. Untuk Demokrat sesuai kemampuan. Nah, lebih jauh saya ingin mengatakan bahwa ya tentu kita kritik ini harus kita terima dengan baik ya. Memang partai-partai harus mengadakan pembenahan. Kita juga nggak boleh jumawa bahwa tidak mungkin tidak ada oknum yang tidak korupsi ya. Kita harus berbenah diri, introspeksi diri. Tetapi negara, presiden juga harus serius juga. Saya sebut presiden karena panglima terdepan presiden. Janji ingin melipat gandakan 10 kali anggaran KPK sampai hari ini belum terrealisir. Lalu meningkatkan jumlah penyidik KPK 10 kali lipat sehingga ada KPK di daerah-daerah. Belum dilakukan juga. Tetapi kalau itu dipenuhi tentu KPK-nya juga harus komit dan benar-benar amanah di dalam menegakkan Mas Didi. Hukum ya. Baik Mas Didi, gantian. Bang Kapitra dulu deh, baru sini selesai kita habis. Di PDI referensi kata mahar itu aja nggak dikenal. Apalagi kalau ada mahar. Referensi kata mahar itu nggak ada. Jadi tidak ada trading, tidak ada jual beli itu. Seleksinya terketat ya. Seleksinya juga ketat. Tapi perilaku orang kan tidak bisa dikontrol oleh partai 24 jam. Jadi kalau ada deviasi itu, ya itu tanggung jawab personal, bukan tanggung jawab partai. Tapi kalau dia lagi menjalankan tugas kepartian, itu sanksinya keras. Yang kedua, saya ingin katakan, dunia politik itu kan belum lagi menjadi instrumen untuk prosperity. Kita kan masih mencoba membuka keran pertama, hegemoni sentralistik itu menjadi desentralisasi, itu kan kita masih mencari model. Dalam proses-proses berbangsa, apalagi kita harus real melihat kondisi itu, pasti ada penyimpangan-penyimpangan itu. Tapi jangan menyeralisasi. Dan kita harus perbaiki sesuatu itu betul. Baik, Mas Egi, silakan. Jadi sudah tidak ada mahar, tetapi ongkosnya juga masih ada. Dan akhirnya kemudian konsekuensinya yang timbul, ya sekarang ini yang kita lihat. Ya, mahar juga itu harus dibuktikan betul atau tidak gitu ya, benar-benar tidak menerima. Karena masih banyak cerita yang menyebutkan bahwa calon kepala daerah itu tetap harus membayar mahar sebelum mereka maju dalam kontestasi pilkada, begitu. Nah, saya juga agak tertarik dengan pembicaraan soal orang baik. Saya rasa ini juga
sudah terlalu banyak bilang orang baik, ya itu betul, itu kita butuhkan. Tapi saya rasa orang baik dengan tanpa kompetensi atau tanpa integritas dan juga tanpa etika publik, saya rasa itu juga jadi percuma, begitu. Jadi dia harus punya komitmen terhadap perbaikan kehidupan publik, begitu. Nah, mungkin hal lain juga buat saya, 3 orang dalam awal tahun ini mestinya jadi refleksi kita secara serius, begitu. Agar pertama kalau kita bicara soal sistem pemilihan umumnya, begitu ya, yang kita kritik sebagai high cost, berbiaya tinggi. Kalau perlu kita refleksikan serius, itu juga harus kita lakukan. Oke, baik. Kalau Prof. Hamdi, apa kira-kira solusinya? Solusinya begini, kita harus serius memikirkan daripada terus-terus menyalahkan partai politik. Tolong kita berpikir serius bagaimana kita berkontribusi semua stakeholder memperbaiki partai politik. Itu bisa, karena begini, sistem politik kita, demokrasi itu memang seluruhnya harus lewat partai politik. Kita memang membuka calon perseorangan, tapi kan sulit sebenarnya. Ya kan? Yang realistik itu lewat partai politik. Partai politik harus kita bantu untuk berbenah. Dia modern, dia akuntabel. Pengelolaan keuangannya transparan, bersih, ada demokratisasi di dalam, ada meritokrasi di dalam. Sehingga tadi, istilah tadi saya orang baik itu, Egy ya, baik itu memang dia kompeten, dia profesional, dia baik, dia beretika, itu definisi orang baik. Semakin banyak orang-orang bagus masuk partai politik, jadi intinya kita banjiri dengan orang-orang baik masuk politik, dengan sendirinya itu akan ada prinsip. Kalau orang baik udah banyak di partai politik, mencari satu yang dicalonkan ke kepala daerah kan lebih gampang. Itu maksud saya. Daripada sekarang kenyataannya orang baik susah masuk partai politik. Karena partai itu belum dibenahi. Tapi partai jangan banyak-banyak. Saya ingin mengatakan ini agak jumping nih. Partai sedikit, kalau itu sudah sedikit, sederhana, dibenahin. Dan kalau gitu supaya partai politik ongkos politik murah, kalau perlu dibayar APBN. Dibayar APBN. Baik. Saya kunci. Terakhir, Mas Hussein. Ya, kalau terakhir tinggal ngelengkapin aja. Kalau menurut saya, partai ini harus sadar bahwa dia harapan masyarakat. Dia bebenah diri. Harus tidak lagi keluar kata-kata mahar. Mahar itu kan muncul karena ujuk-ujuk mau pemilu, dia rekrutmen. Tetapi kalau kemudian dari level bawah, ranting, cabang, kota, kabupaten, baru maju ke level nasional, nggak ada itu namanya mahar-mahar. Karena dia dididik oleh kader. Saya nggak tahu bapak-bapak ini, apakah umur berapa masuk Golkar, umur berapa masuk Demokrat. Harusnya kan dari level muda, sampai dia tua dan dicalonkan menjadi anggota DPR misalnya gitu ya. Artinya ada kaderisasi. Jadi kalau kaderisasi ngomongnya baru kemarin 2019 baru rekrut jadi anggota partai, bukan kaderisasi. Itu namanya. Harusnya di hold dulu, di embargo dulu satu pemilu berikutnya baru ya 10 tahun jadinya baru jadi kader. Itu namanya beli pemain, bukan kaderisasi. Itu evaluasinya harusnya situ. Dari bawah dilatih, dididik, ya. Bekerja untuk rakyat, ya kan. Merorganisir rakyat, ya kan. Di desa sampai level, dia harus ada level tingkatannya begitu. Bung. Kalau nggak gitu, mahar akan terus muncul. Sama juga bohong begitu ya. Sama juga bohong. Terima kasih Mas Hussein, terima kasih Prof. Hamdi, terima kasih Mas Egy, bapak-bapak terima kasih. Sudah sepatutnya memang kepala daerah dan juga tokoh elit apapun, partai politik memberikan contoh yang baik bagi rakyat. Jangan pernah makan uang rakyat, jangan jaga ucapan dan perilaku lainnya. Karena jelas pejabat harusnya bekerja untuk rakyat. Saya Wahyu Wiwoho, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Kontroversi pekan depan. Selamat malam.